Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 459, hadis nomor 1035. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini terkait khiyar. Khiyar itu membatalkan pernikahan atau melanjutkan. Arti asal khiyar memilih yang terbaik, jadi khair. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat khuyrat bariratu ala zawjiha hina ataqat. Barirah diberikan pilihan atas suaminya ketika dia merdeka. Muttafaqun alaih wa fi haditsin tawil wali muslimin anha radhiyallahu anha anna zaujaha kana abdan. Diberikan pilihan karena suaminya masih hamba sahaya. Wa fi riwayatin anha kana hurran. Ada riwayat yang menyebutkan suaminya sudah merdeka. Wal awwalu asbatu, tapi yang pertama yang paling kuat masih hamba sahaya. Wa sahha an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma indal Bukhari annahu kana abdan. Yang sahih dari Ibnu Abbas juga riwayat Bukhari, suaminya masih hamba sahaya. Jadi kalau seorang hamba sahaya menikah dengan hamba sahaya lagi, ketika salah satunya merdeka, maka boleh untuk menghentikan pernikahan. Karena yang hamba sahaya terikat dengan majikan, nggak mungkin terikat dengan suami atau istrinya yang sudah merdeka. Kecuali dia memerdekakan dirinya atau ditebus oleh pasangannya agar bisa merdeka. Kalau tidak, suami atau istri yang sudah merdeka bisa milih untuk bercerai. Berikutnya hadis dari Ad-Dhahak bin Fairuz Ad-Dailami an abihi radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, inni aslamtu, saya sekarang sudah masuk Islam. Wa tahti ukhtani, saya punya dua istri yang bersaudara, kakak beradik. Kan tidak boleh, ya. Wa anta jama'u bainal ukhtain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taliq ayyatahuma syi'ta." Ceraikan yang mana saja yang kamu mau. Kan cenah di Al-Quran ada illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lalu, pengecualian. Ya maksudnya berarti yang sudah lalu itu yang sudah meninggal sebelum turun syariat ini. Kalau masih hidup sesudah syariat ini ada, maka harus pilih salah satu dari yang berdua bersaudara itu, apakah kakaknya atau adiknya yang diceraikan dan lanjut pernikahan. Ini mirip-mirip dengan kasus putrinya Abu Ihab, ya, yang menikah dengan suaminya ternyata saudara sepersusuan. Tahunya itu ketika ibu yang menyusuinya bertamu, "Loh, kok cenah kamu menikah dengan ini? Kalian berdua kan dulu disusui sama oleh saya." Kan lelakinya datang ke Madinah dari Makkah. Nabi hanya menjawab kaifa wa qad qila.
Bagaimana lagi dah begitu difirmankannya? Ya udah bercerai. Hadis berikutnya dari Salim dari ayahnya yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Ghailan bin Salamah, bahwasanya Ghailan bin Salamah aslama, masuk Islam. Walahu asyru niswah, dia punya 10 istri. Kan maksimalnya 4. Fa aslamna mahu, semuanya masuk Islam. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyara minhunna arba'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk memilih dari mereka 4 orang istri, yang 6-nya harus diceraikan. Nah ini khiyar, ya, memilih mana yang mau terus, mana yang akan diceraikan. Ini sekaligus jadi penafsirannya bahwa mathna wa thulatha wa ruba'a, wawunya bukan wawu dan. Kalau dan mah jadi salapan. 2 dan 3 dan 4 salapan itu. Sama tafsir Eyang Subur. Eyang Subur dulu istrinya 9, ada cenah 2 tambah 3 tambah 4 ji samsu teman. Padahal makna wawu di sana bukan dan, tapi dannya itu maknanya atau dan atau gitu. 2 atau 3 atau 4. Kalau nggak mampu cukup 1 saja, ya. Kalau takut tidak bisa adil cukup 1 saja. Dan kita ini semua golongan orang-orang yang takut. Saya nggak berani mengatakan pengecut, ya, nggak. Cuma orang yang takut. Kemudian wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala radda Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala bil As bin Rabi' ba'da sitti sinina bin nikahil awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As bin Ar-Rabi' sesudah 6 tahun berpisah pada nikahnya yang pertama, walam yuhdits nikahan, dan tidak memperbarui nikahnya lagi. Kemudian hadis berikutnya ini yang bertentangan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam radda banatahu Zainab ala Abil As binikahin jadid. Mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As dengan nikah yang baru lagi, ya. Abul As bin Ar-Rabi' ini ketika Zainab masuk Islam, dia enggak masuk Islam. Dan saat itu belum ada syariat tidak boleh menikah dengan orang kafir, kan. Lalu Nabi SAW hijrah. Zainab tidak ikut hijrah karena ditahan oleh suaminya, ya. Suaminya kan kafir. Ketika Abul As ditawan perang Badar, Zainab memberikan kalungnya untuk menebus suaminya. Dan kalung itu pemberian dari ibunya Siti Khadijah. Ketika menerima kalung itu Nabi langsung menangis. Kata Nabi, ini kalung istri saya, pemberian dari istri saya. Kamu saya bebaskan, tapi syaratnya bawa Zainab ke sini. Maka tahun kedua Hijriah itu Zainab kemudian dibawa ke Madinah. Abul Asnya masih di Makkah, masih kafir. Nah dari sana tuh nanti masuk Islamnya ketika Fatu Makkah tahun 2, tahun 8, 6 tahun kan, ya. Ketika Fatu Makkah baru Abul As masuk Islam dan kemudian bersatu lagi dengan
Zainab tidak menikah lagi karena tidak pernah dicerai, ya, tidak menikah lagi. Karena tidak pernah dicerai, kecuali kalau kemudian dicerai otomatis ada nikah baru lagi. Jadi kalau terjadi kasus seperti ini, ya, suaminya sudah masuk Islam, istrinya belum, atau sebaliknya istrinya masuk Islam, suaminya belum, tapi kemudian berpisah, cuma belum ada akad cerai karena suaminya misalkan gak menceraikan, kita pun mengembalikan akadnya lama, tetenya khulu teh ke pengadilan ribet, ya. Maka kalau ditakdirkan kemudian pasangannya masuk Islam, lanjut saja pernikahan, nggak perlu akad nikah baru lagi. Kecuali kalau memang ketika masuk pindah agama itu otomatis menceraikan pasangannya, ya, atau diceraikan pasangannya. Kalaupun kembali lagi, maka itu harus akad nikah baru lagi. Ini tidak berarti bahwa melanggengkan pernikahan dengan orang kafir halal, enggak. Ini kan kasusnya turunnya surat yang melarang menikah, melanggengkan pernikahan dengan non-muslim itu kan tahun 6 Hijriah ketika Hudaybiyah. Ya, ada 2 tahun. Masalahnya Zainabnya sudah di Madinah, suaminya masih di Makkah dan belum ada akad cerai. Terlebih Zainab bogoh ke Abul As masih cinta sama Zainab, dan Nabi sering memuji Abul As. Ketika Fatimah mau dipoligami sama Ali, ya, poligaminya kan sama putrinya Abu Jahal, Nabi marah, saya tidak rela anak saya disatukan dengan anak orang kafir, gitu. Meski kemudian kata Nabi memuji, saya punya menantu Abul As, orang kafir yang dia mampu menjaga amanahnya. Ya, Abul As itu bagus nanya kali hiji kafir, gitu. Makanya saat itu belum sempat, ya, ada akad cerai, tapi keburu Abul Asnya masuk Islam, jadi lanjut saja. Berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala aslamat imra'atun. Ada seorang perempuan masuk Islam, fatazawajat, lalu dia menikah dengan seorang lelaki. Faja'a zaujuha, lalu datang suaminya yang dulu. Jadi dia masuk Islam lalu menikah baru. Nah, ternyata dia sudah punya suami sebelumnya. Suaminya yang pertama datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, inni kuntu aslamtu. Saya sebetulnya sudah masuk Islam. Wa alimat islami, dan dia istri saya juga tahu saya sudah masuk Islam. Fantaza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zaujihal akhar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan pernikahannya dari suami yang kedua, ya. Kalau kasusnya suami yang pertamanya masih kafir, lalu perempuan ini menikah dengan lelaki yang muslim, maka sah pernikahannya. Tapi masalahnya ini suami yang pertamanya ternyata sudah masuk Islam. Nah, kalau dibandingkan dengan kasus Zainab tadi, Zainab sudah masuk Islam, suaminya masih kafir. Masalahnya Zainab belum menikah lagi, ya, dan belum ada akad cerai dari suaminya yang dulu, makanya disambung. Kalau ini mah dia menikah lagi dengan lelaki yang lain, tapi pernikahannya otomatis tidak sah karena status dia wal muhsonatu minan nisa, ya, ayat pertama juz ke-5 surat An-Nisa. Status dia istri bersuami. Istri bersuami itu haram dinikah. Kalau dinikah batal pernikahannya.
Kayak tadi yang haram dinikah itu dua bersaudara kakak beradik, ke kakaknya menikah, ke adiknya menikah, poligami, otomatis batal. Atau yang tadi 10, otomatis yang 6-nya batal, harus 4. Waraddaha ila zaujihal awal, dan beliau mengembalikan perempuan itu kepada suaminya yang pertama. Ini kasusnya kalau terjadi pernikahan yang ternyata ya dia masih bersuami. Kalau suami masih beristri mah nggak apa-apa kan Pak ya, poligami itu halal. Tapi kalau istri dia menikah ternyata bersuami, maka pernikahan yang keduanya batal, otomatis harus dibatalkan. Hadis berikutnya dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah, dari ayahnya Ka'ab bin Ujrah, yang menceritakan tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aliyata min Bani Ghifar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang perempuan dari Bani Ghifar. Falamma dakhalat alaihi, ketika masuk sekamar dengan Nabi, wa wada'at thiyabaha, lalu ia melepas pakaiannya, ra'a bi kashiha bayad, Nabi melihat di pundak belakangnya ada putih, kita non panu kudis kurap. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilbasi thiyabaki, pakai lagi baju kamu, wal haqi bi ahliki, kembali ke keluargamu, wa marolaha bis soda, dan Nabi memerintahkan agar dia diberi mas kawin. Ini yang seandainya hadisnya sahih ya, seandainya hadisnya sahih, ada di Al-Quran boleh mencerai istri sebelum disentuh, tapi mas kawinnya tetap dikasih setengahnya. Kalau 10 juta berarti 5 juta tetap harus dikasih, meskipun belum disentuh. Tapi hadis ini diperselisihkan. Yang ada itu Nabi SAW pernah dijodohkan dengan seorang perempuan oleh satu kampung, perempuan terbaik, dan entah ya ada yang membisikkan ke perempuan itu, nanti kalau Nabi mendekat, kamu ngomong a'udzubillahi minka. Nabi senang dengan omongan itu, nurut si awewe teh. Nah itu mah sahih. Baru Nabi mendekat, dia ngomong a'udzubillahi minka. Atau kasinggung, atau Nabi dianggap setan. A'udzubillah berarti setan, ya, minasyaiton. Maka Nabi nggak jadi menikahinya. Ya. Nah itu mah sahih. Kalau yang ini doif, tapi setidaknya kan dinafikih mah ayat teori doib ge hadis. Kalau ada penunjangnya ya tadi ayat Quran ada, terus hadis yang sahih yang tadi ada. Jadi intinya fikihnya bahwa pernikahan itu boleh dibatalkan meski belum menyentuh gitu. Tidak jadi menyentuh tanda kutip. Ya. Belum sempat bermalam itu boleh dibatalkan. Boleh memilih. Kalau ternyata ada sesuatu yang suaminya tidak suka dan dia tidak terus terang dari awal. Ini kasusnya kasus tertipu. Ya. Maka dari itu bapak-bapak punten, ya, naudzubillah min dzalik, seandainya putri kita ya atau putri bapak-bapak ada kekurangan, itu harus transparan. Jamaah saya ada ya,
seusia dengan saya yang sebelum menikahnya datang ke bapak saya. Kata bapak saya, geus ngobrol terbuka jeung calon mitoha acan. Parantos Ustaz. Naon wae cenah. Nah, lalu bapak saya bilang, nya ieu orang balaka we. Calon istri NTT kan gering. Geringna punten Mbah sering kayak epilepsi gitu. Siap. Benernya. Bisi itu teu balaka gitu. Bisi engke ngarasa katipu gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih sakit dan masih berlangsung pernikahannya. Jadi harus terbuka. Kalau ternyata si lelaki itu merasa tertipu, dia boleh menceraikan, bahkan sebelum menyentuhnya. Atau pernah terjadi ya satu kasus, ini cerita dari Ustadz saya yang senior almarhum, sudah menikah, kaget. Ternyata istrinya terlalu cepat hamil. Lalu kemudian lahir, penasaran langsung dites DNA. Ternyata bukan anak dia. Jadi dia menikah dengan si suaminya itu sudah hamil. Dan keluarga perempuan teu balaka. Ini mungkin yang menipunya keluarga perempuan atau si perempuan itunya. Ya. Makanya di Al-Qur'an kan ada ayat Al-Qur'an wala yahillul lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Haram perempuan menyembunyikan apa yang ada dalam rahim mereka. Kalau sudah hamil harus nya Aisyah bulan buka 3 bulan dapatnya mau ketinggalan. Ya. Kayak 5 bulan mulai kelihatan sampai 3 bulan nih mungkin usia 2 bulan pernikahan 2 bulan hamil nikah. Maka kata guru saya, kamu berhak untuk milih cerai. Tapi kata dia, ya, saya udah terlanjur sayang, udahlah saya lanjutkan saja pernikahan. Itu boleh seperti itu. Ya, jadi intinya fikih di hadis ini boleh membatalkan pernikahan ketika merasa tertipu. Jadi di sini kewajiban kita, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, terus terang apa adanya, apa yang ada di putri bapak dan ibu. Kalau penyakit jelaskan, ya. Kalau ada mohon maaf, naudzubillah min dzalik, kekurangan mental jelaskan. Ya, bahkan sampai hal-hal yang kurangnya jelaskan. Jangan nya biasanya orang mai keur jualan teh masuk dicaritakeun nu alusna wae gitu. Ini putri bapak mah begini. Nah, itu kalau nanti suaminya merasa tertipu, dia berhak untuk menceraikan tiba-tiba, ya. Atau sebaliknya, perempuan yang tertipu oleh suaminya. Si horeng salakina teh geus boga anak jeung teu ngaku deui. Bapak-bapak kan tahu kan? Artisnya gitu. Jadi sebetulnya perempuan itu berhak untuk menceraikan, bahkan kalau kasusnya zina. Dan anehnya dia nggak mengaku zina, berarti nggak tobat, itu haram. Ya, mohon maaf. Kalau saya keluarganya, saya akan mendesak perempuan itu cerai dari suaminya karena statusnya sudah haram. Status suami itu sudah azani, pezina. Kata Al-Quran, azani la yankihu illa zaniatan au musyrikah. Si pezina itu nggak boleh menikah kecuali dengan pezinanya lagi lawannya. Jangan menikah dengan wanita yang suci, al-muhsanat, yang melindungi kehormatan dirinya nggak boleh. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Haram bagi orang mukmin, ya. Mohon maaf Pak, karena hari ini yang begini-begini sudah banyak, ya. Di gang saya saja di Nasagang teh minimal hiji
rata-rata 2. Yang menikah tabrakan tih heula. Sudah enggak aneh. Survei kecil-kecilan di UGM ya, di ITB banyak kan buku-bukunya dulu. Jadi mayoritas mahasiswa itu sudah enggak perawan. Nya berarti sarua mahasiswa nage geus teu perjaka. Itu mengerikan ya, karena memang sok wae tingali yang dilihat film-film oleh anak kita apa? Korea, Cina, Barat, mana yang enggak mengajarkan free sex ya, semuanya pasti aya free sex. Jadi ini sekali lagi harus terus terang. Kalau ada yang kemudian merasa tertipu, itu dia berhak untuk menceraikannya. Dan bahkan harus mengganti rugi mas kawinnya atau biaya lainnya. Sebagaimana dijelaskan di hadis berikutnya dari Sa'id bin Al-Musayyab anna Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala. Umar bin Khattab menjelaskan, ini posisi beliau sebagai khalifah ya, yang dijamin oleh Nabi ada dalam petunjuk, atau sebagai sahabat yang juga sama dijamin oleh Nabi ada dalam petunjuk. Umar mengatakan begini mustahil dari pendapatnya pribadi, tapi ada ajaran dari Nabi SAW. Ayyuma rajulin, lelaki mana saja, tazawwaja imra'atan, yang menikahi seorang perempuan, fadakhala biha, lalu dia tidur dengannya, fawajadaha, lalu dia menemukan perempuan itu ternyata barso, punya penyakit kulit, belampan menular penyakit kulitnya gitu. Au majnunah, atau gila. Majnunah itu tidak hanya gila teu waras pisan ya. Majnunah termasuk mohon maaf yang epilepsi atau yang sering kehilangan kesadaran ya, atau yang mentalnya kurang sehat, borean curik misalnya, ya, teringat dengan masa lalu, ingin bunuh diri, itu kan majnunah juga. Arti asal majnunah itu yang akalnya tertutup. Jin, kenapa jin? Karena tertutup, tidak terlihat. Jannah, kenapa disebut jannah kebun? Karena nggak kelihatan, tanahnya tertutup oleh pepohonan, oleh tanaman. Majnunah. Au majdumah, atau penyakit kusta. Penyakit kusta itu kan tidak ada obatnya ya, dan menular. Makanya kata Nabi SAW, wa firra minal majdum kama tafiru minal asad. Larilah dari yang berpenyakit kusta sebagaimana lari dari singa. Dan ini di pembahasan kemarin COVID kita sudah sering bahas. Zaman Nabi ada seorang yang kusta, dengan berat hati oleh Nabi disimpannya di Robadah. Robadah itu kampung terpencil ya. Dia tidak boleh datang ke masjid, hanya boleh datang Jumatan, itu pun di luar, tidak berbau ya. Kalau sekarang bisa dibikin tempat apa, rehabilitasi ya, isolasi. Ini kan konteksnya zaman Nabi. Jadi ternyata dia kusta, falahas sodaku, maka dia berhak mendapatkan mas kawin bimasisi iya, karena dia sudah disentuh oleh suaminya. Kalau sudah disentuh, kalau belum pun asal sudah dijanjikan dalam akad setengahnya. Kalau sudah, ya dia, si perempuan itu berhak mendapatkan mas kawin karena dia sudah menyerahkan dirinya ke suaminya. Wa huwa lahu ala man ghurrahu minha, dan dia berhak mendapatkan ganti rugi dari orang menipunya. Dia dulu dikenalkan oleh siapa? Oleh pamannya, maka dia minta ganti rugi sama pamannya. Minta ganti rugi mas kawin, ganti rugi naon deui ya, seserahan, terus
biaya nikah, minta ganti rugi. Nah ini juga makanya ya kita harus hati-hati jadi mak comblang. Kamu ustad, kan ustad masuk dipenta jadi mak comblang. Pangneankeun jodoh, jang pun anak, gitu. Atau iya abdi aya pangnikahkeun, baik itu laki-laki atau perempuan. Ustad harus detail, lain ini cerewet wayahna. Karena nanti kalau ternyata menipu katebuan butut mau. Meski kai ustad juga nanya mustahil menipunya, dia juga mungkin jadi korban tertipu. Dari siapa? Dari calon keluarga calon istrinya atau keluarga istrinya atau keluarga suaminya. Ya. Jadi berhak. Kemudian hadis berikutnya warawa Sa'idun aidon an aliyin nahwuhu wa zada wa biha qarnun. Kalau dalam riwayat Ali, siapa saja yang ternyata mohon maaf ya di paginanya ada tulang, fa zaujuha bil khiyar, maka suaminya berhak untuk khiyar. Fa in massaha falahal mahru, kalau suaminya sudah pernah menyentuhnya maka si istri itu tetap berhak mendapatkan mahar. Bimastahalla min farjiha, karena dia sudah menghalalkan farjinya. Nah ini sampai begininya ya kasus di zaman Nabi. Memang manusiawi syariat itu ya, betul-betul manusiawi. Islam itu tidak sok suci kayak Katolik, kayak Hindu, kayak Buddha. Mual aya di Hindu Buddha pembahasan nukararieu. Ya. Kenapa? Karena bagi mereka manusia suci itu tidak menikah, tidak berhubungan intim, ya, tidak berhubungan badan, atau tidak akan terlalu vulgar kayak dokter Boyke dan lain-lainnya yang terlalu vulgar, tidak. Ya. Islam itu sesuai fitrah. Wa min tariqi Sa'id ibn al-Musayyab aidan qala qada Umaru fil innin an yu'ajjala sanatan. Umar memutuskan pada al-innin, inna itu arti asalnya buah zakar. Ya maksudnya yang tidak berproduksi, ya. Nu lemah syahwat, yang gairah seksualnya enggak ada. Umar memutuskan dikasih waktu 1 tahun. Ya. Untuk meningkatkan stamina, mungkin ya, meningkatkan vitamin, ya, olahraga. Kalau dalam 1 tahun masih dia begitu, maka istrinya berhak untuk khiyar. Nanti ada di bab hulu juga, kan seorang perempuan datang ke Nabi, demi Allah suami saya soleh. Lalu kenapa? Dalam riwayat lain, setiap berhubungan badan saya nggak puas. Ya. Dalam riwayat lain mohon maaf ya, itu cenah zakarnya kecil, ya, sampai begitu. Tapi bukan berarti berpengaruh, ya, nya anggoreku malah lakinya. Maka kemudian Nabi memerintahkan si suaminya, ya udah, istri kamu tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya, wayah aku diterima. Nah kalau zaman Umar dikasih waktu 1 tahun, mun 1 tahun masih kena gitu ya udah. Bagaimana nasib lelaki ini? Lelaki ini tidak wajib nikah, mesti nikah we karunya ka istrina. Makanya hukum nikah bukan wajib tapi sunat. Lelaki seperti ini mah puasa lah. Nya ada di hadis Nabi nu teu mampu nikah mah puasa. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi kedua, sesi pertanyaan. Barangkali dari Bapak sekalian ada yang mau bertanya. Enggak, Mas? Gimana Mas? Ya.
saudara sebapak beda ibu, ya, itu masuk kategori saudara, dilarang, termasuk ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, saudara, ya. Terus anak-anaknya sesama keponakan, jadi anak mas dengan anak saudara itu tidak termasuk mahram, ya. Boleh menikah. Yang nggak boleh itu bapak ke keponakan, nggak boleh. Itu namanya banatul akhi wa banatul ukhti, putri dari saudara lelaki atau dari saudara perempuan. Kalau sesama keponakan, saudara sepupu, ya, itu tidak ada larangan. Sepengetahuan saya demikian. Jadi boleh. Tapi mending keluar lah, biar lebih luas silaturahminya. Yang lain mangga Pak Haji. Tidak haram, ya. Tidak ada, pengetahuan saya tidak ada yang mengharamkannya. Jadi kalau ibu bapaknya menikah, duda jana, anaknya menikah juga, ya. Lebih dulu yang mana ini menikahnya? Kalau lebih dulu anak-anaknya, bapak dan ibunya, nah berarti itu sudah menjadi saudara, ya. Kalau sudah saudara berarti haram, ya. Dan untuk ini nanti saya Pak Haji harus buka-buka dulu lah, ya. Saya lihat dulu fatwa-fatwa para ulama, takut salah saya menjawab. Tapi sementara yang saya pahami, jadi kalau ibu bapaknya sudah menikah, maka otomatis dia anak bawa bapak dan anak bawa ibu itu sudah bersaudara. Jadi haram, ya. Namanya saudara apa yang begitu? Oh, ini saudara tiri. Ini saudara tiri. Ada lagi yang lain? Enggak? Di Al-Quran itu ada istilah biyadihi uqdatun nikah. Di tangannya ada kewenangan akad nikah. Yang berwenang akad nikah itu yang awal akad nikah, mertua sama menantu laki-laki, ya. Jadi yang berhak menentukan batal tidak itu suami atau mertua laki-laki. Secara syariat begitu. Adapun Nabi SAW dan Umar yang tadi membatalkan, itu fungsinya ada dua. Satu, sebagai ulama, rujukan agama yang memberikan fatwa, ya, menegaskan status pernikahannya batal atau tidak. Yang kedua, sebagai Amirul Mukminin, sebagai ulil amri. Ulil amri itu memutuskan hukum
antahkumu bainakum bil adli, ya. Antahkumu bainan nas, memberikan hukum di antara manusia. Karena kan yang namanya pernikahan itu kaitannya dengan hukum kan, nanti hukum kemasyarakatan, hukum sosial. Dalam konteks Indonesia maka sama seperti tadi, pembatalan itu adanya di mertua dan suami. Status ulama itu hanya mengukuhkan apakah sudah batal atau tidak, ya. Ulama tidak bisa mendahului Allah dan Rasulnya. Cuma ulama itu mengukuhkan berdasarkan ilmu bahwa itu sudah batal atau belum batal. Status pemerintah di kita ini hanya legalisasi, ya. Yang legalisasi ini sangat penting karena nanti kaitannya dengan banyak hal. Meskipun secara legal belum keluar surat cerai, akta cerai, tapi kalau memang faktanya sudah cerai, sudah batal, itu otomatis sudah haram, ya. Dan itu pengukuhannya ada di ulama. Nanti legalisasinya ke pemerintah. Alhamdulillah pemerintah kita dalam bab pernikahan itu 99% sudah sesuai dengan syariat, ya. 1%-nya lagi apa? Poligami. Poligami itu belum bisa legal, ya. Pengalaman keluarga saya, kalau pingin ada kakak dua, kakak yang satunya istri kedua nggak ada nama suami, jadi kategorinya single parent, ya. Kalau ada nama suami lagi nggak bisa. Itu kan kalau secara syariat harusnya dua kakak itu suaminya eta kene bisa gitu. Tapi kalau dalam eta 1% eta gitu, otomatis si anak itu kalau mau ada nama bapaknya dipindahkan ke kakak istri pertama dan seolah-olah jadi anak dari istri pertama gitu. Itu masih ribet yang begitunya. Dan ini perlu diurus, ya. Kemarin saya ditanya, saya jawab, ini pengalaman kami mengurus akta wakaf. Akta wakaf itu kan harus ada akta jual beli. Akta jual beli harus ada akta waris. Akta waris harus ada akta nikah. Kalau dia sudah cerai kan bukan lagi ahli waris. Nah, itu nguruskeun, ya, kata Ustadz Iqbal, nepikeun ka 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun kakara beres wakaf teh gitu. Itu sebabnya karena ada pernikahan yang tidak tercatat, ada ahli waris yang tidak tercatat, atau ada juga masalahnya itu ahli waris nggak mau nanda tangan. Nah, cara saya teka bagian, nah gitu. Padahal dia sudah dapat bagian, cuma ini yang dijual kan bukan bagian dia. Cenah teka bagian sok saya nanda tangan, mana bagian saya gitu. Itu karena tidak diuruskan dari awal. Makanya ini demi kemaslahatan, ya, kemaslahatan wakaf, kemaslahatan lain-lain lah, pengakuan status anak kan, nanti statusnya mun PNS dapat tunjangan atau tidak kan, itu tergantung itu administrasi itu, maka dari itu harus diuruskan. Nanti status jadi sarjananya juga kan tergantung itu akta lahir, akta nikah, ya, kalau tidak minimal surat nikah di KUA gitu. Nah itu yang begitu-begitu payahna lah. Jadi jangan mengabaikan, sudah cerai tidak diurus, nanti masih tercatat dalam waris. Kalau sudah cerai tidak diurus masih dihitungnya suaminya atau istrinya. Ribet teteh, jangan ngurus wakaf, ya. Kalau kemudian terjadi transaksi jual beli atau transaksi wakaf, ya. Mangga atas ami cekap lagi banyak yang sakit, ya, kita doakan bapak-bapak yang sakit lekas sembuh, diberikan kesabaran dan semoga cepat disembuhkan kembali, bisa berkumpul kembali dengan kita.
Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.